munafik, saudara. Jadi ketika Muhammad mengatakan kepada Zaid, tahanlah terus istrimu, padahal di hatinya ada disembunyikan sesuatu. Betul tidak? Oke. Saya mau menjelaskan ini ya. Silakan. Oke. Silakan. Ketika ayat itu turun, masa sebelum Nabi Muhammad itu memperkenalkan Islam, maka itu anak tiri dan anak angkat dengan anak betulan itu oleh Arab terdahulu itu disamakan. Seperti itu, Bang. Maka dalam masalah pernikahan ini kan oleh Allah dikasih pada Nabi Muhammad Siti Zainab untuk dikawinkan. Itu Nabi Muhammad merasa takut, padahal yang lebih harus ditakutkan Allah. Karena bangsa Arab di kala itu menganggap anak angkat dengan anak sendiri itu sama. Dalam hal ini Nabi Muhammad kalau mengawini Siti Zainab merasa takut pada manusia, bukan takut berarti ia takut menyebarkan agama Islam, enggak, Bang. Karena takut pemikiran-pemikiran orang Arab di kala itu yang menganggap bahwa anak angkat dan anak sendiri itu sama. Oke, jangan diulang-ulang, saya sudah nangkap. Jangan diulang-ulang, saya sudah nangkap. Merasa takut pada manusia. Oke, baik, saya tangkap poin Anda. Tunggu, tinggal satu. Makanya oleh Allah ditegur masalah itu. Padahal yang pantas ditakuti oleh Muhammad adalah Allah Ta'ala sendiri. Seperti itu, Bang. Baik, baik, saya tangkap. Jadi Muhammad itu punya anak angkat. Namanya adalah Zaid, betul? Betul. Nah, lalu yang mencari jodohnya si Zaid ini adalah Muhammad sendiri, betul? Betul, iya. Namanya Zainab. Sudah? Betul. Terus apa? Nah, ketika Zainab menikah dengan Zaid, karena Muhammad yang mencarikan jodoh, akhirnya rumah tangga mereka menjadi retak, betul? Oke, mereka cekcok, mereka ribut, berantem terus. Ya karena yang milih jodoh Muhammad. Ya kan? Coba sebentar dulu. Setahu saya kalau Muhammad kalau Muhammad yang memilihkan jodoh, pasti jodohnya yang terbaik, saudara-saudara. Iya. Tapi ternyata jodoh yang dipilihkan Muhammad ini membawa bahtera rumah tangga mereka menjadi hancur, betul? Ingat satu, Bang. Gimana sih ini? Saya belum selesai ngomong. Tadi Anda ngomong. Ini ada barusan Abang mengungkit kalau jodoh sudah dijodohkan oleh Muhammad, tidak ada yang salah. Itu yang saya anggap. Oke, sekarang saya tanya dulu sama Abang, Bang. Bang Muhammad Hapi. Kalau Muhammad yang memilihkan, menurut Anda itu terbaik atau tidak? Insya Allah terbaik, Bang. Iya, tetapi faktanya, rumah tangga mereka retak. Pasti tetap Allah yang menentukan, Bang, bukan manusia. Katanya kalau dari Rasul itu pasti baik, ternyata retak rumah tangga. Gimana sih? Jawaban benar. Apa Abang mau ikut saya masuk Islam? Baik, saya selesaikan dulu ya. Jadi, jadi setelah Muhammad, sebentar Bang, katanya saya ngomong, tadi Anda ngomong saya dengarkan, oke? Nah, jadi setelah Muhammad menikahkan Zaid, anak angkatnya Muhammad ini, dengan Zainab, bahkan di situ Muhammad pasti menjadi walinya. Dia yang menikahkan karena Zaid itu adalah anak angkatnya Muhammad, betul? Dinikahkan, Bang, sudah dinikahkan. Oke, dinikahkanlah oleh Muhammad mereka berdua. Akhirnya rumah tangga mereka berjalan tetapi tidak harmonis. Kemudian mereka bertikai sehingga akhirnya turunlah ayat. Muhammad berkata kepada Zaid, pertahankanlah terus istrimu. Pertahankan terus istrimu dan bertakwalah terus kepada Allah. Kata Muhammad, betul? Tapi ternyata omongan Muhammad itu tidak sesuai karena dia menyembunyikan sesuatu dalam hatinya, betul?
Itu Enggak, lain betul atau konteks. salah? Lain konteks itu bang. Saya bacakan ya. Tahanlah Boleh. terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan Allah menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia. Jadi Muhammad menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya sehingga yang sesungguhnya itu tidak dikatakan. Betul? Ya terus? Nah, seperti yang saya tanya tadi. Orang yang mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, tetapi yang bukan sesungguhnya, dia sesungguhnya dalam hatinya B, tapi dia bilang A, tadi Anda sudah setuju, namanya munafik, betul? Boleh terus. Ya, setuju munafik kan? Yang dimaksud siapa? Orang Dalam yang berbicara, dia berbicara A, padahal di hatinya B, disembunyikan. Di B sebenarnya hatinya, tapi yang keluar A, itu namanya munafik. Tadi Anda sudah mengiyakan, betul? Monggo terus lanjut. Nah, berarti di sini kesimpulannya, bukankah di sini dia seorang munafik? Bukan. Berat, saudara-saudara. Bahwa ketakutan Nabi Muhammad itu terhadap manusia, takutnya kan kanjeng Nabi itu dijodohkan oleh Allah pada Siti Zainab. Iya, karena Allah ingin supaya Muhammad saja yang menikahi bekas istri anak angkatnya, betul? Ya, terus lanjut terus. Iya, lanjut. makanya saya bilang, Bang, kenapa Abang tidak berpikir, pernah nggak terlintas sudah, dalam pikiran Anda? Sampai besok pagi saya siap masalah ini, Bang. Oke, pernahkah terlintas dalam pikiran Anda sebenarnya siapa yang menginisiasi itu? Apakah Muhammad sendiri yang pengen atau Allah yang pengen? Allah. Allah yang pengen, bukan Muhammad yang pengen. Dalam pernikahan Zaid dengan Zainab itu Nabi Muhammad. Kenapa Muhammad takut? Itu takut resepsi dari orang Arab yang pada kala itu. Kok Nabi Muhammad mengawini anaknya sendiri? Itulah yang ditakutkan, Bang, dalam tafsir itu yang dijelaskan, Bang. Makanya betul Muhammad takut kepada manusia, betul. Karena orang Arab itu. Iya, berarti betul Muhammad takut kepada manusia. Kalau dalam konteks ini, dalam satu baris itu, betul, Bang. Betul. Silakan Tapi bersaksi. Aku bersaksi. Sangkaan. Coba aku bersaksi dulu. Aku bersaksi. Oke, sekarang bersaksi dulu. Aku bersaksi. Tidak. Loh, gimana sih? Itu Tadi Anda sudah mengatakan, aku bersaksi. Coba bilang, aku bersaksi bahwa Quran mengatakan Muhammad takut kepada manusia. Coba, silakan. Aku bersaksi. Dalam Al-Quran memang seperti itu. Iya, makanya Anda bersaksi dulu dong. Anda bersaksi dulu. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Monggo. Bahwa Muhammad menurut Al-Quran takut kepada manusia. Dalam konteks di waktu Arab itu menyatakan bahwa anak sendiri dengan anak yang bukan itu. Aku bersaksi. Itu berat, saudara-saudara. Oke, sekarang gini aja lah. Pertanyaan baliknya gini. Gini Coba saja. tunjukkan. Saya jangan diturunin sampai besok pagi, Bang. Jangan diturunin ya. Kalau turun saya gini. Masalahnya begini. Anda sudah mengakui, tapi Anda tidak mau berikrar. Anda kan sudah mengakui bahwa menurut Al-Quran Muhammad takut kepada manusia. Lisan saja. Gimana? Monggo. Oke, silakan. Aku bersaksi. Aku bersaksi bahwa menurut Al-Quran Muhammad takut kepada manusia. Dalam konteks itu memang Nabi Muhammad takut pada anak manusia. Betul. Nah gitu kan enak. Oke, sekarang tunjukkan kepada saya menurut Al-Quran bahwa Muhammad tidak takut kepada manusia. Itu keluar dari konteks. Loh, Anda kan mengatakan bahwa dalam konteks itu saja dia takut kepada manusia, betul? Betul? Iya memang ada. Oke, silakan. Di konteks mana, di konteks yang lain bahwa Muhammad tidak takut kepada manusia? Konteks dalam menghadapi peperangan. Itu Nabi Muhammad tidak pernah takut, Bang. Termasuk pada kamu ini, Bang. Pada kamu yang Oke. Oke, baik, bisa kita buktikan. Sampai pagi.
Oke, Sampai baik. bagi Oke, ini, Anda maaf ada saya Al-Quran di situ? betulan. Ada Al-Quran di situ? Nggak ada, nggak usah mengambil Al-Quran. Insya Allah saya Oke, ini masalah menurut Quran, bagaimana cara Muhammad menghadapi dua orang wanita? salah konteks sudah keluar. Katanya Muhammad tidak takut. Oke, bagaimana cara Muhammad menghadapi dua orang wanita di dalam surat Al-Ahzab, di dalam surat At-Tahrim ayat yang ketiga dan keempat? Coba. Ini abang. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan sudah menyaksikan perdebatan Etis TV dengan saudara-saudara kita para polemikus muslim teman-temannya, yang memang selama ini selalu memfitnah kekristenan, menghina kekristenan, bahkan hampir tiap hari oknum-oknum dari ustadz mereka itu membahas tentang kekristenan dan banyak hal fitnahan-fitnahan yang mereka sebarkan di berbagai platform media sosial seperti dalam YouTube, Facebook, dan terlebih-lebih di live TikTok teman-temannya, seperti oknum Ustadz Nandar, Yusuf PI, Donitan, Ustadz Kainama, dan ante-antenya. Nah teman-teman, ketika dipertanyakan iman mereka dan isi kitab suci mereka, dan ada hal-hal yang mungkin mereka tidak mengerti sekalipun, ketika dipertanyakan maka akibatnya yang terjadi adalah kebingungan teman-teman seperti Bapak itu tadi. Tetapi kita percaya bahwa dengan ini kita bisa terbuka wawasannya, pikirannya, dan kita juga yang bisa menyimpulkan sendiri, menilai sendiri mana yang masuk akal dan mana yang tidak masuk akal. Dan biarlah kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, yang dimana Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita sudah memberikan jaminan bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga sesuai janjinya bahwa dia akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Maka supaya di mana Yesus berada, kita pun berada di sana. Dan kita sudah melihat, membaca bagaimana ajaran Kristus dalam Injil dan bahkan diajarkan oleh para rasul lainnya. Nah, bagaimana dia harus menyebarkan tentang kasih dan tidak seperti yang kita dengar dari fitnahan-fitnahan mereka yang mengatakan Yesus itu berdosa, Yesus itu menjanjikan 1000 istri. Itu fitnahan dari beberapa oknum ustadz teman-teman ya. Dan kita tahu bahwa dalam Alkitab itu sudah terungkap semua kebenarannya bahwa tidak ada yang namanya dijanjikan 100 istri dan lain sebagainya. Itu hanya fitnahan dari mereka saja. Tapi biarlah lewat ini teman-teman itu bisa membuka wawasan kita baik yang Kristen maupun yang non-Kristen, dan biarlah kita menanggapinya secara objektif ya, karena apapun ceritanya pilihan itu tetap di tangan kita, asal kita saja mau jujur dan membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.